fact finding ya, sudah sebenarnya sudah dibahas di SLI Pra 20, tapi untuk lebih jelasnya lagi, maka pada malam hari ini kita akan ulas kembali ya Bapak Ibu. Fact finding itu adalah proses mencari atau mengumpulkan fakta dan data yang relevan sebelum melakukan sesuatu ya Bapak Ibu. Tindakan atau kegiatan seperti menyusun program, public relation ya secara global ini ya. Tahap ini melibatkan riset untuk memahami situasi, opini, sikap, dan reaksi publik terhadap suatu isu atau kebijakan, ya, atau produk suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam agar langkah selanjutnya dalam rangka perencanaan fact finding ini dapat dilakukan secara efektif. Seperti itu. Tujuannya memahami situasi dan kondisi di lapangan secara akurat. Terus menggali opini, sikap, dan reaksi publik ya atau stakeholder. Nah, lanjut mengidentifikasi masalah yang mungkin ada. Mendapatkan dasar yang kuat untuk merencanakan tindakan yang tepat. Contoh penerapannya, dalam public relation, sebelum meluncurkan kampanye, seorang publik ya akan melakukan fact finding dulu untuk mengetahui persepsi publik terhadap perusahaan atau produknya sendiri. Misalnya melalui survei, terus wawancara, atau analisis media. Ya. Dalam pengembangan sistem, siklus hidup pengembangan sistem ini, fact finding dilakukan di awal untuk memahami ya kebutuhan dan persyaratan sistem dari pengguna sebelum merancang sistemnya sendiri. Ya, teknik yang digunakan biasanya adalah wawancara dulu, kuesioner dulu, ya, atau observasi, riset, ya, pemeriksaan dokumen, ya. Nah, pengertian dalam lingkup kita, fact finding dengan calon mitra itu intinya seperti menggali harta karun, Bapak Ibu ya. Kita ingin tahu latar belakang kebutuhan motivasi dan hambatan mereka supaya penawaran yang kita itu tepat pada sasarannya ya. Kalaupun dilakukan asal-asalan ya, presentasi bisa jadi menembak ke awan ya atau boros energi ya, tidak sesuai dengan target kalau kita lakukan secara asal-asalan. Itulah gunanya kita belajar pada malam hari ini ya, kita ulas kembali ya. Nah, lanjut berikut adalah langkah-langkah fact finding yang efektif ya. Yang pertama adalah bangun hubungan dulu Bapak Ibu. Nah, itu ya udah ada di monitor. Bangun hubungan terlebih dahulu ya, atau report building dulu. Sapa dengan hangat, ya, senyum jangan lupa, gunakan bahasa tubuh yang terbuka ya. Jadi harus luas ya Bapak Ibu ya, jangan kaku ketika bertemu dengan calon konsumen kita. Tanya hal-hal ringan ya. Apa misalnya kita menanyakan tentang pekerjaan beliau, terus bagaimana tentang keluarganya, ya. Terus apa kita menanyakan hobi, ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah supaya calon mitra itu merasa nyaman dan mau bercerita dengan kita, ya. Kembali lagi building trust-nya harus dapat ya Bapak Ibu ya. Prinsipnya apa sih? Prinsipnya agar orang lebih terbuka ya untuk membuat mereka nyaman, bukan langsung ke intinya, bukan langsung jualan. Jadi intinya kita harus
Building trust dulu terhadap calon mitra kita, ya. Yang kedua, hindari pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Nah, selama ini kan kita kalau membuat bertanya, jawabannya suka ada jawaban iya dan tidak. Nah, kalau sudah belajar fact finding, maka hindari pertanyaan yang ada jawabannya iya dan tidak. Pokoknya jawabannya pasti harus iya, ya. Tidak ada jawaban yang tidak, Bapak Ibu. Contoh nih ya, boleh cerita sedikit nggak tentang kehidupan Anda sekarang? Nah, gitu tuh. Akhirnya dia mau nggak mau kan cerita kan, cerita saat ini saya sedang begini, begini, begini. Seperti itu ya biasanya Bapak Ibu ya. Nah, atau apa yang ingin Anda capai sih tahun ini? Nah, pasti setiap manusia itu pasti punya impian. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, setiap manusia pasti punya impian. Kalau udah nggak punya impian, kayaknya perlu dipertanyakan itu Bapak Ibu. Ya, tanyakan tentang impian beliau. Atau kalau boleh memilih, nih pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ini ya, bisa kita ajukan. Kalau boleh memilih, apa hubungan terbesar yang ingin Anda lihat dalam hidup Anda gitu. Ya, salah satu contoh ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi usahakan untuk bertanya yang membuat trust kepada kita sehingga ketika mereka menjawab, calon konsumen kita itu menjawab dengan santai dan rileks ya, sehingga building trust-nya antara kita dan konsumen itu terjadi ya, Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Nah, apalagi sih selanjutnya setelah kita membuat pertanyaan, eh, jangan yang ada jawaban ya dan tidak ya. Gali lagi nih Bu, gali kebutuhan dan keinginan calon konsumen kita ya. Fokus pada goal ya atau cita-cita beliau dan gapnya kesenjangan antara kondisi sekarang dan impian. Nah, kalau impiannya tinggi sementara eh, gapnya belum ya, kesenjangannya itu kelihatan. Nah, itu bisa masuk tuh. Mulai tuh kita masih mulai kita bisa presentasi dikit-dikit ya, presentasi tipis-tipis nih. Kalau udah kebutuhan beliau sudah diutarakan, nah kira-kira orangnya siap untuk menerima ya, untuk menerima presentasi bisnis kita, maka kita bisa masuk ke tipis-tipis nih di awal ya. Nah, misalnya tanya begini nih, apa target keuangan yang ingin Anda capai? Gitu ya. Pastikan dia bilang tuh targetnya tahun ini mau ini, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Kalau nggak punya target, nah harus digali lagi nih, masa iya orang setiap dalam hidup itu kita itu harus ada target di kehidupan kita itu. Jadi kalau nggak ada target, nah itu perlu digali lagi, Bapak Ibu perlu dipertanyakan. Masa ya manusia hidup tidak punya target untuk kedepannya ya? Sedangkan kita itu mulai dari nol, mulai dari embrio ya, 9 bulan dalam kandungan, menjadi bayi, menjadi balita, menjadi anak kecil, menjadi remaja ya, menjadi dewasa, itu kan ada target-target yang dicapai ya. Nah, masih kecil diajarin untuk berbicara. Ketika udah besar sedikit sudah bersekolah. Lanjut setelah selesai sekolahnya remaja, dewasa harus bekerja. Berarti itu kan target-target juga kan dalam kehidupan ya Bapak Ibu ya. Lanjut dan selanjutnya. Nah, kendala apa yang sering ya sering bikin rencana Anda tertunda? Nah, misalnya seperti itu tanya ya. Nah, biasanya banyak rencana-rencana di kehidupan kita itu tertunda itu karena sesuatu dan lain hal. Kadang dari
lingkungan kita sendiri. Ya, nggak Bapak Ibu? Yang suka bikin kita menunda-nunda pekerjaan. Salah satunya malas. Nah, penyakit malas ini paling susah nih Bapak Ibu untuk dihindari. Ya. Nah, kalau sudah malasnya sudah mulai down lagi malasnya Bu, Bapak Ibu harus ingat lagi apa sih impian kita ke depannya. Ya, harus ingat itu ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjut. Kalau semua berjalan lancar, 5 tahun lagi Anda ingin berada di posisi apa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ya, menggali kebutuhan camit kita ya Bapak Ibu ya. Misalnya, misalnya eh, tahun ini mereka bergabung nih ya, atau sebelum bergabung, misalnya 5 tahun lagi, eh, kalau yang besar-besar di kehidupan ini kalau cuman misalnya cuman bekerja sebagai hmm, misalnya penjaga toko, misalnya 5 tahun ke depan kamu targetnya apa sih? Eh, saya pengen punya perusahaan sendiri. Nah, punya perusahaan sendiri artinya kalau dia bekerja, untuk bekerja berapa lama nih? Ya, dia bisa mewujudkannya. Apakah 5 tahun ke depan dia bisa mewujudkannya menjadi seorang pengusaha? Nah, misalnya jawabannya belum, belum tentu. Nah, makanya kita bisa masuk nih Bapak Ibu ya. Kita bisa presentasi nih kalau sudah seperti itu ya. Nah, di bisnis kita ini, kalau kita sudah terjun 1 tahun atau 5 tahun ke depan, sudah otomatis kita bisa meraih apa yang kita impikan kalau dikerjakan dengan baik dan benar ya Bapak Ibu. Nah, lanjut. Yang keempat, temukan motivasi terdalam ya. Temukan motivasi terdalam atau emotional drivernya ya. Nih, orang jarang bergerak hanya karena uang, Bapak Ibu. Ya, orang jarang bergerak hanya karena uang. Biasanya ada alasan emosional di dalamnya ya. Contoh nih motivasi nih ya. Memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak. Oh, kalau untuk anak nggak ada aja diada-adain. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Terus membebaskan orang tua dari kerja keras. Nah, kalau kita sudah berhasil dan orang tua sudah mulai tua, otomatis kita sebagai anak akan pengennya orang tua itu sudah tidak mencari uang lagi, sudah pengennya orang tua itu diam di rumah, menikmati hidupnya, ya, misalnya mereka berkumpul dengan orang-orang seusia mereka, misalnya di pengajian, di grup-grup eh, apa itu ya, ada senam-senam manula, seperti itu ya Bapak Ibu ya kita pengennya ya. Terus punya waktu lebih untuk keluarga, ya. Otomatis Bapak Ibu, kalau kita sudah berhasil, otomatis ya kita punya banyak waktu untuk keluarga kita ya. Gunakan apa nih? Gunakan pertanyaan, kenapa hal itu penting untuk Anda? Ya. Kenapa hal itu penting untuk Anda? Nah, ini pertanyaan ini bisa diulang-ulang ya, Bapak Ibu ya, sampai ketemu akar motivasinya. Nah, dalam kehidupan nyata Bapak Ibu, semua orang pengennya hidupnya berhasil ya, berhasil dalam arti kata secara finansial mereka cukup ya kan, secara keluarga mereka harmonis ya, secara di lingkungan mereka diterima dengan baik ya enggak Bapak Ibu ya, secara kesehatan jasmani dan rohaninya uh, cukup ya enggak Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, lanjut adalah catat kata kuncinya ya Bapak Ibu ya. Setelah mereka mengungkapkan nih,
building trust-nya dapet, bincang-bincangnya dapet. Nah, lanjut nih. Dari sekian pembahasan, pembicaraan, obrolan kita dengan calon konsumen tadi, nah, catat tuh Bapak Ibu kata kuncinya ya. Saat mereka menjawab, catat istilah atau ungkapan yang mereka pakai. Nah, nanti saat presentasi, gunakan kata-kata itu kembali. Nah, ini membuat mereka akan mudah memahami. Ya, itu sangat penting ya Bapak Ibu ya. Jangan ketika calon konsumen kita bercerita, kita nggak terasa sama dia, kita kemana-mana nih pikirannya. Jadi harus fokus ya Bapak Ibu ya, ketika kita sedang berbicara dengan calon konsumen kita. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Bu Jesi bisa dipahami? Bisa. Nah, mudah-mudahan bisa ya teman-teman ya. Ini kan sudah pernah apa namanya? Sudah pernah diberikan di SLI ya. Mudah-mudahan ini kan cuma Iya. mengulang kembali supaya kita ini kan eh, kalau seumuran 5 tahun ke atas itu bagaikan menulis di atas air katanya. Jadi segala sesuatu harus diulang-ulang. Ya enggak, Bapak Ibu? Kecuali yang muda ya. Kalau yang muda Betul, mah betul. Yang sekali nenek-nenek mah. habis dilalap. Nah, yang keenam adalah validasi dan simpulkan Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi ulangi ringkasannya. Jadi kalau saya tangkap ya, inginnya Anda ingin X ya karena Y. Tapi saat ini terhambat di Z. Betul, misalnya yang saya tangkap dari Anda itu Anda pengennya menjadi orang yang kaya, sukses, berkah ya. Tapi karena eh, belum ketemu jalannya ya, atau ada kendala di kehidupan Anda, sehingga eh, apa yang Anda inginkan saat ini terhambat gitu. Misalnya pertanyaannya seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, ini memastikan kita memahami keinginan calon konsumen kita dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya hubungkan ke solusi. Nah, dari masalah-masalah yang terjadi di calon konsumen kita tadi, hubungkan dengan solusinya. Setelah tahu kebutuhannya, ya, baru tunjukkan bagaimana bisnis atau produk kita ini adalah jembatan dari kondisi mereka sekarang, ya, menuju ke tujuan mereka secara cepat. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, tipsnya nih Bapak Ibu ya. Tips fact finding ini ya, yang paling penting adalah kita itu sebagai pendengar, pendengar yang baik itu sebanyak 70% Bapak Ibu. Nah, bicaranya 30%, berarti lebih banyak mendengarkan daripada berbicara ya Bapak Ibu ya, ketika baru-baru ya, baru-baru ketemu dengan camit kita. Jadi lebih banyak mendengarkan ya. Terus kita sendiri berbicara itu sebanyak 30%, cuma 30%. Gunakan nada dan suara yang ramah dan tulus ya Bapak Ibu. Tulus ingin membantu mereka ya, bukan sekedar mencari keuntungan. Nah, bukan sekedar kita jualan ya nggak Bapak Ibu, bukan sekedar ini. Jadi benar-benar kita tuh trust, pengen membantu beliau untuk mewujudkan impian-impian beliau seperti itu Bapak Ibu. Setuju. Setuju ya? Setuju. Iya, harus ada building trust-nya. Terus kita nggak boleh pura-pura kalau ke camit kita. Misalnya memberikan arahan itu harus benar-benar dari dalam hati supaya trust-nya dapat. Ya, Bapak Ibu ya. Betul.
Nah, betul banget. Lanjut nih ya. Kita kembalikan ke Bu Srining ya. Kali ada yang mau tanya jawab. Silakan Bu Srining. Bu Ning, Belum. monggo. Baik, baik ya. Terima kasih Ibu Manda yang telah memberikan materi secara jelas ya. Namun demikian, barangkali Bapak Ibu semua sahabat-sahabat SSW yang ingin bertanya kami persilahkan. Atau mau berbagi, boleh Bu Ning. Sepertinya Ibu Arma ingin memahami lebih lanjut ini di chat. Nah, kita baca dulu. Dari Bu Dr. Arma. Bu Manda pernah mencatat apa, Bu, agar memahami benar? 70% mendengar ya. Jadi kita menimpali apa, Bu? Itu adalah pertanyaan dari Bu Dr. Armawati. Yang pura-pura seperti apa? Nah, silahkan Ibu Manda dijawab. 70%. Bagaimana saya menimpalinya seperti itu ya Bu Arma ya? Ya. Ada tamu. Iya, Saya kan tadi ke situ. Jadi rumah kan. iya yang pura-pura kayak apa? Oh iya. Dicatat apa? Apa aja yang dicatat? Nah, Contoh kalau real saya, pengalamannya Ibu. iya, kalau pengalaman saya memang kebetulan saya kan orangnya bukan tipe orang yang suka banyak bicara ya Bu Arma ya. Udah otomatis jadi pendengarnya sudah pasti 70% saya atau bahkan kadang saya 80% jadi pendengarnya beliau seperti itu Bu Arma. Nah, jadi eh, biasanya kalau saya itu kalau ngobrol, ketika saya bisa masuk, saya akan masuk secara perlahan-lahan Bu Arma. Karena kan setiap Contoh, camit itu berbeda-beda, iya. Jadi perlahan-lahan bicaranya, misalnya kebutuhan beliau saat ini, kalau saya sendiri kebanyakan itu mereka rata-rata sudah usianya di atas saya ya Bu Arma ya. Jadi kebutuhan mereka itu tentang kesehatan, ya kan? ya, Nah, kalau tentang kesehatan, biasanya saya masuk langsung ke produknya Bu Arma, gitu. ya, Jadi saya mendengarkan keluhan beliau. Nah, orang tua cenderung lebih senang bercerita, ya nggak, Bu Dokter? ya, Nah, ketika beliau bercerita, maka kita akan harus menyiapkan mimik wajah yang baik, ya nggak? Walaupun kita di rumah lagi uring-uringan atau apa, jadi ketika ketemu sama camit kita, otomatis kita harus rileks kembali. Jadi harus senyum itu tetap ya, walaupun di rumah lagi nggak enak gitu. Pas keluar dari rumah itu tetap harus ceria, Bu Arma. Jadi ngobrol, saya mendengarkan beliau, terus kalau ini terus saya memberikan apa kebutuhan beliau seperti itu. Nah, kalau masuk ke bisnisnya, itu biasa kalau konsumen saya itu lebih diarahkan ke untuk ke anaknya, Bu Dokter, seperti itu. Sudah, Bu Dokter? Bagaimana Bu Dokter? kenapa diarahin ke anaknya? Kok nggak dia dulu? Nah, biasanya kalau kalau yang udah umur jarang mau menjalankan bisnisnya, Bu Dokter. Biasanya dia adalah user. Iya, Biasanya dia adalah pakai produk. Makanya ketika ini nama anaknya yang dicantumin nih, di daftar ini. Nah, dia belanja seperti itu, Bu Dokter.
Umur berapa Bu yang kita itu kan? 60 ke atas, 50. 60 ke atas. Oh, termasuk saya dong. Saya tuh para pensiunan itu, Bu Dokter. Ya, Ibu kan kata karena pendiam, jadi dengar. Itu beneran dengar apa pura-pura dengar? Kalau kita ngomong, kalau kita berbicara dengan orang harus benar-benar harus benar-benar menyehatkan, Bu Dokter, nggak boleh Apalagi Bu pura-pura. lagi Kecuali bete. kita, kecuali kita apa ya? Kadang kan kita sebagai manusia ada kalanya nggak suka sama orang ya, Bu Dokter ya. Ya, Nah, kalau saya nggak suka sama orang, saya nggak mau ketemu orang itu, Bu Dokter. oh, Saya jadi kita tidak perlu berpura-pura, ya nggak? jadi dihindari. Iya, dihindari. Biasanya saya mengirim leader saya atau downline saya, Bu Dokter. Oh, jadi pilih-pilih ya. Iya, kalau saya yang ini nanti eh, sifat jeleknya muncul, saya takut, Bu Dokter. Oh, intinya Ibu nyaman gitu ya. Ya, saya nyaman, beliaunya juga nyaman. Jadi nyambung, ada sesuatu yang terjadi, ada transaksi nanti kalau seperti itu, Bu Dokter. Jadi dibutuhkan sama-sama nyaman ya. Nah, iya, sama-sama nyaman. Jadi building trust-nya harus benar-benar terbuka. Hmm, enak. gitu ya. Itu yang validasi gimana tuh Bu? Yang mana tuh, Bu Dokter? Yang validasi, yang terakhir apa validasi? Yang Eh, terakhir Bu, nomor 6 apa? Nomor 6 apa nomor 5? nah, ini Validasi, kan tentang keinginan calon konsumen kita kan, Bu Dokter ini kan. Jadi kita harus validasi. menangkap apa ke ya, apa keinginan beliau, seperti itu kan? Apa yang keinginan beliau. Nah, ketika kita sudah menangkap apa keinginan beliau, nah kita bisa memberikan solusinya, Bu Dokter. Ya enggak? Oh, mau ingin jalan-jalan atau apa gitu ya. Kan biasanya nih ingin jalan-jalan nih, terhambat dengan biaya. Nah, kita kasih solusinya. Biasanya Umi Elis nih yang jagonya nih. Ya enggak? Saya nggak punya uang nih Umi Elis. Nah, udah cepetan ini dulu. Diurus dulu ininya, gitu kan. Nanti tenang, nanti ada solusinya. Nah, seperti itu Bu Dokter, kurang lebihnya tuh. Jika kan ini kan jika kan. Jadi kalau saya tangkap ya, Anda inginnya apa nih ya? Tapi karena sesuatu dan lain hal, berarti kan belum bisa diwujudkan nih, Bu Dokter ya enggak? Nah, maka Ya. kita memberikan solusinya. Gitu kan? Ini kan validasi dan kesimpulannya kan dari Mm-mm. fact finding yang sudah kita bahas di awal. Itu butuh berapa menit itu ngomongnya? Apa sejam? Apa gimana tuh? Biasanya Tergantung, tergantung. tergantung akrabnya apa tergantung Iya, cerewetnya calon. presentasi 5 menit kan juga bisa. Iya benar, tergantung akrabnya. Makanya harus kenalan dulu, ya kan? Kadang-kadang butuh waktu sehari, 2 hari, bolak-balik, ya Bu Dokter ya. Kan, kalau kita nggak sempat ketemu langsung, berarti kan by phone, ya enggak? Pengalaman ibu yang paling lama. Yang paling lama, siapa ya? Iya, angel, Ada. angel. Biasanya Gak yang paling lama paham-paham. itu teman dekat.
Yang paling lama tuh temen dekat, Bu Dokter. Sama saudara. Temen dekat sama saudara. Itu biasanya itu muter. Nah, jadinya lama tuh, Bu Dokter. Biasanya kalau yang lama ya saya tinggal aja. Nggak sabar ya. Iya. Tetap kita menggali orang-orang baru. Seperti itu, Bu Dokter. Menurut Ibu kenapa tuh kalau saudara sama teman suka muter-muter ya Bu ya? Nggak percaya apa gimana? Padahal kan teman ya. Ya, kadang Padahal saudara. ya kadang building trust-nya itu ke orang-orang terdekat kita malah nggak dapet itu, Bu Dokter. Kadang iya, genggeh, ini kalau orang Jawa, genggeh nggak kepanggih gitu loh. Cuman ya. Kalaupun kita ajak, nah kita paksa misalnya, belum tentu mereka mau menjalankan. Ya nggak, Bu Dokter? Akhirnya stuck juga, ya kan? Betul, tapi kenapa ya? Saya belum ada jawabannya. Kadang-kadang saya Iya, mikir, kan ini kita orang nggak percaya sama saya, tapi kalau ngutang sama saya kok percaya ya? Sama minta bertahun-tahun dari SMP sampai menikah, nah, anak keduanya. emang seperti itu. Kan Itu ada faktor percaya. manusiawi. Bu Dokter, manusiawi begitu biasanya. Jadi biasanya kalau ya begitu sih, Bu Dokter, biasanya kita ajak ke pertemuan, misalnya kayak ke Tebet, nah itu baru tuh. Oh, iya dia ngomongnya betul. Biasanya gitu, Bu Dokter. Itu Kalau saya saudara kebetulan saya kan ada yang itu, Bu tahu. Manda. Bu Ya, Bu Manda. Dokter. Hmm. Ponakan saya ada yang deket di Tebet, di Pancoran. Udah Hmm. datang juga sih dia sampai 3 kali, berapa kali tuh ya. Padahal banyak dia kesempatannya. Pertama deket, cuman 10 menit ke situ. Udah gitu dia jadi RT, gaul sama RW, belum lagi pengurus masjid. Kira-kira itu kenapa ya? Padahal kan dia Ah, beruntung ya kita jauh-jauh aja datang. Menurut Ibu mungkin apa tuh? Itu kasih ponakan saya kurang, tuh, Bu Bu. Dokter. Bu Dokter ngomongnya kurang ini kali, kurang ngena ke beliaunya. Apa Oh terlalu gitu. ah. Dia itu Bu, pinter herbal padahal dia. Apa karena dia merasa pinter kali ya? Dia bisa Bu herbal-herbal kan dia ngerawat orang tua Bu. Oh iya, Umur-umur padahal 80 sama peluangnya berapa ya. tuh? Ya, Padahal peluangnya bagus. iya bisa ngurut. Udah gitu pinter herbal. Ibunya sakit gula tuh. Pinter dia ngerawatnya. Udah 80 lebih lagi. Baru berarti Bu Dokter pendekatannya mesti diulang-ulang. Gitu ya. Sering main Mm-mm. ya. Iya, atau malah masuk lewat produk. Udah kan kakak saya sama ibunya kan pada ini kan ini. Saya kasih Bu. Ada yang minum macam-macam dah. Ada yang Bimek, ada yang ini. Karena yang sakit gula itu kadang-kadang takut. Ini ada gulanya nggak? Ada gulanya nggak? Ah, Kalau ibunya iya, kayak kadang kolagen. kadang kita kadang kita kasih kalau trustnya nggak dapet nggak diminum, Bu Dokter. Iya emang pernah begitu. Iya. Ya takut gula, Iya. takut ada gulanya. Hmm. Makanya harus diyakinkan dulu bahwa produk-produk yang punya PTBS itu benar-benar bagus dan bermanfaat untuk tubuh kita tuh harus benar. Meyakinkannya tuh harus diulang gitu. Kadang-kadang kan Iya, ada sering produk main. produk produk PTBS itu kan kurang lebihnya manfaatnya mirip-mirip ya, Bu Dokter ya. Nah, kadang Ya, yang produk yang ini cocok sama beliau, kita ganti ke yang lain, ternyata cocok gitu. Misalnya kayak saya kemarin pakai Haspro, Bimek, sama Ecopiko, beliau sudah pakai 3 item, tapi ternyata belum masuk tuh. Nah, belum masuknya kenapa nih? Saya suka nanya nih, emang minumnya teratur, suka kayak gitu ya. Cuman kata dia teratur, cuman menurut saya sih nggak teratur karena beliau itu konsumsi obat kimianya kan banyak. Mungkin dia bingung kali kan mau minum yang mana dulu gitu kan.
Nah, eh, nggak cocok nih kata dia nggak cocok ya udah sekarang makin parah katanya. Terus saya kasih lagi tuh yang lain. Nah, alhamdulillah cocok, dokter. Apa tuh yang cocok? Kemarin itu yang cocok ya Alkabes malah cocok. Hmm. Cuman satu item Bu Dokter, cuman Alkabes saja. Kalau Jadi dia parah makan kata obat kan dibuang-buang dulu tuh obatnya nah, iya, jadi sama intinya ke kolagen. detok. Malah sekarang malah seger. Kemarin saya ketemu kan, beliau kan ke sini kan, bayar terus saya lihat, oh seger kata saya bagus. Sakit apa Nah, itu, Bu? saya, ah, Sakit apa itu? sakit macam-macam. Sakitnya? Walah. Sakitnya borongan, borongan Iya, udah. Hmm. udah 60 ya? Udah susah jalan sampean lah kemarin udah seger jalannya udah lurus lagi udah bagus lagi sekarang cucunya juga tuh kalau pagi-pagi tuh sebelum kan mau sekolah kan pagi-pagi diminumin itu dulu tuh Alkabes dulu satu tetes malah kadang-kadang tiga tetes katanya gitu untuk 600 mili tuh diminumin habis itu eh, sarapan juga nggak macem-macem dia cuman susu sama telur doang dah tuh pada berangkat sekolah sekarang cucunya pakai Alkabes juga katanya setiap hari. Gitu. Berarti kan trustnya udah dapet tuh. Nah, trustnya udah dapet, ya beliau ya ini sendiri udah. Kalau butuh ini gitu. Iya. Tetangga saya ada tuh tukang jual apa tuh kelapa. Dia stroke udah 2 kali. Gimana ya caranya ya, Bu? Kasihan dia jadi nggak jualan lagi. Mau ini biar dia mau nyoba yang Alkabes. Karena pakai kursi roda. Padahal tiap hari dia jualan kelapa muda. Bu Arma akrab nggak? Akrab nggak saya pelanggan setia. Oh, itu Kalau masukin saya Alkabes, lewat, Bu, kelapa muda, Bu. Hah? masukin Alkabesnya atau pakai sistem itu loh, kayak Bu Siti Rahayu tuh Bu Dokter. Apa tuh? Setiap hari Bu Dokter kasih ke dia langsung buat diminum, tapi setiap hari jualannya. Misalnya dia sanggup kan beli kalau cuman tiga Berapa? tetes, lima tetes gitu. Tapi Oh setiap gitu. hari bukan Tiga rajin. tetes berapa? Mungkin 3 tetes pertama gratis sambil Ya, nengok. ya. Berikutnya berapa tuh? Satu tetes emang Berikutnya berapa? Tiga ini tetes. hari ini ya, besok berbayar gitu kan bisa Bu Dokter. Iya, iya, iya. Berapa sih? Kalau Bu Berikut. Rahayu satu tetes 5.000 apa? Oh gitu. Sama sama airnya. Sama ini ya, apa botol apa namanya itu? Yang Cleo itu. Leo. Ah iya, 5.000 juga, jadi 10. Hmm. Oke Ya, dah, tiga tak tetes. coba. Pertama gratis, kedua dia sanggup berapa? Kasihan juga sih. Tapi kalau udah nyaman, dia mampu beli satu botol, dia pasti beli. Nyaman Iya, Satu lagi. tetes 2.000, Bu. dia, Airnya dia bisa jualan lagi dua 2.000 ya. tetes satu botol 5.000. Oh, dua tetes satu botol, kata Bu Ira tuh. 2 tetes. Satu Untuk botol itu Botolnya dua yang Cleo, tetes. Cleo Oh, kecil. Cleo-nya berapa, Bu? Cleo yang kecil satu, Bu Haji, 5.000. Airnya Oh, lima kasih ribu dua sama tetes 2.000 gitu, yang 7.000 parah. jadinya. Bukan, air kan 1.000. Hmm. Kita kan jual tetesannya. Nah, itu 5.000. Kalau mau yang 10.000, yang besar Cleonya, Bu Haji. Cleo Oh, kan yang ada yang besar tuh. Nah, itu 10.000. Cleonya kan 4.000. Tetesannya 3 gitu. hmm, Bu Ira, iya, belum saya Bu Ira, coba tuh yang begitu. Ya, Coba. bukannya tergantung dengan penyakit orangnya, Bu Ira. Kalau misalnya agak ini kita kasih 3 tetes gitu. ya ini kan pertanyaannya penyakit yang tadi tuh yang udah duduk di kursi roda. Itu Hmm, kan berarti berat. Tadi penyakitnya stroke, udah 2 kali.
Berulang kan berarti Lebih banyak tetesannya, Bu. 3 cukup tuh yang gendut itu eh Cleo-nya. Oh, Hmm, oke dah. Terima kasih ya. iya. Sama-sama Bu Arma. Berarti sudah clear ya Bu Arma. Semoga semakin sukses. Ayo Bapak Ibu silahkan yang lainnya yang masih penasaran. Bagaimana untuk meningkatkan atau membangun jaringan dengan fact finding terlebih dahulu. Pak Anto bagaimana Pak Haji? Pak Haji mau bertanya kah? Biar langsung closing tiap hari. Mumpung ada sumber yang terpercaya ini. Iya, Pak Sugi tanya tuh Pak Sugi. Pak Sugi itu punya pesantren Manula. Masya Allah. Boleh Jadi berbagi kan info. iya, biar Manulanya pada sehat-sehat ya Bu ya. Iya. Ya, dikasih alkabes. Para leader-leader kalau ada yang mau berbagi boleh. Iya. Tadi Pak Sugi dites itunya, lidahnya itu bau udang, bau amis. Udang tuh amis berarti ya? Amis. Berarti ada gulanya. Mm-mm. Dia pingin praktek tar. Bagaimana Bu Fatimah? Bisa sharing-sharing kah? Bu Fatimah Nur Syams. Sudah sampai rumah apa belum ini? Udah kayaknya tadi. Sharing produk apa sharing apa Bu? Sharing fact finding. How to fact finding. Oh, sharing fact Ya, finding. iya. Iya, iya. Produknya Rirbo. Fact finding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Sugi tuh dosen UIN. Bu, saya temannya Bu Arma ini, Ya, Bapak Bu Dr. Sugiharto. Armawati, Bu Haja, Ya, Ya. teman Sugiharto, Bu. oke, monggo silakan Bapak. Iya, iya. Iya ini saya maaf baru anu ya, baru membuka tadi di perjalanan baru sampai rumah ini. Oh ya, Ya. silakan. Jadi saya sebenarnya sudah RO lama ini dengan Bu Dokter Arma ini, Bu. Iya, rumahnya di Iya, Sawangan. rumah di Sawangan, Depok. Kemudian eh, menjadi dosen bersama dengan Bu Dokter Arma di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Juga ada Ya, kegiatan untuk mengelola pesantren lansia. Gitu. Dan demikian juga ya Pak. bersama-sama Bu Dokter Armad juga dan bersama kawan-kawan itu Alhamdulillah ada dua tempat yang memang lagi Insya Allah bisa dibangun dan mudah-mudahan dapat dukungan dari semua pihak ya. Amin. Gitu. Ya, satu adalah di Rumpin, yang kedua adalah di Parung. Gitu. Jadi yang sementara ini baru masjid yang sudah terbangun, Alhamdulillah. Ya. Nah, ini Ya, berkaitan dengan ini memang banyak teman-teman yang ada banyak tentunya usia-usia lansia ini amin. kan rentan terhadap penyakit ya Bu ya. Iya,
Iya gitu. Jadi ada yang apa namanya lambungnya, ada yang sesak napas, jantung gitu ya. Iya. Nah, ya itu mungkin Bapak ada bisa coba latihan belum? latihan Menemukan apa fact tuh? finding tadi. Teras nggak dia sama Bapak? Oh, kan baru sekali. Iya, iya. Ya, mungkin itu dulu perkenalan saya, Bu, mengikuti Eh, seminar ini. Oke, baik Pak. Kaitan dengan itu Eh, praktek fact Manfaat finding dan gimana Pak dengan pertanyaannya? iya. nah, Gimana, Bu? Menemukan Dokter? kebutuhan. Iya, ya itu tadi. Jadi ada teman kebetulan eh, sekarang ini menjadi pengelola masjid apa namanya MNC apa tuh? MNC, Ini. Iya, gitu. jaringan MNC. MNC, iya betul. Terus Nah, sekarang lagi ya itu saya udah banyak bantu mengarahkan tapi perkembangannya masih masih terasa ya, tapi bagus tapi masih terasa. Nah, tadi pagi itu saya telepon perkembangannya katanya masih sakit apa tuh? Lambung. sakit lambung, udah banyak sakitnya itu hingga sampai pingsan ya. Sehingga sekarang tuh dikurangi kegiatannya untuk dakwah, sudah apa namanya dakwahnya dikurangi hanya bekerja di masih di MNC TV gitu. lambungnya gara-gara Dan- kebanyakan kerjaan ya Pak. iya betul. Jadi Eh, terganggu dengan adanya apa namanya musibah sakit yang dideritanya gitu. mm-mm. Nah, nanti mungkin bisa saya undang ya untuk itu. Kira-kira kalau Hari sakit, Jumat diundang aja ikut ini Pak. Dia bisa oh, dia nanya langsung. oh kalau Jumat dia nggak bisa. Jumat Jumat justru online. justru Online. justru di itu dia yang sementara ini Senin dan Jumat ya. Kalau kalau Selasa besok dia Selasa sama Rebo ya. Selasa sama Rebo kalau nggak salah. Pak Itu yang kosong. yang kosong. Iya. Oleh Rabu aja ke Tebet pagi-pagi. Hmm, iya. Malamnya juga ada tentang produk. Anu dulu ya, online ya. Online dulu kan. Iya. Iya, Jumat online malam dulu. nggak bisa tuh biar dia sendiri yang nanya. Iya, coba saya komunikasikan. Ya Jumat. Iya. Iya, mungkin mungkin bisa ditawari itu dulu kali ya, produk apa yang pas buat pertama untuk meredakan apa namanya sesak napas itu. Sesak napas juga. Gimana tuh Bu Manda? Penyakitnya banyak. Iya, napasnya itu. Biasanya kalau asam lambung memang kalau sudah parah larinya ke sesak napas itu. Iya. Nah, iya itu. Iya, iya Jadi udah berarti jadi maksudnya udah lari ke jantung ya. ya bisa juga, tapi memang kalau asam lambungnya udah tinggi biasanya larinya ke nafas. Berarti kalau lambungnya Hmm, sudah menjadi lebih sehat, ya nafasnya menjadi lebih sehat juga. betul. Berarti Oh gitu. Bapak deketin dulu, maksudnya fact finding sama beliau. Sebenarnya yang memberatkan hatinya tuh apa gitu kan. Biasanya mungkin ada unek-unek apa gitu yang belum Iya, ini. Oke, betul. mari kita tanyakan sama Ibu Manda, bagaimana solusinya Bu Manda? Iya, betul. Iya, iya. Iya, Ayo Bu biasanya Manda. biasanya asam lambung akut itu biasanya nggak boleh kalau udah usia berapa itu, Pak? Usia sekitar 55 ya, 55 56 lah. Masih muda Oh, itu.
usia rentan nggak boleh stres itu Pak. Sering nyanyi, Pak. Sering nyanyi, Pak. Jadi nggak boleh tegang sedikit tuh Pak. Nggak boleh Oh kurang gitu. tidur ya kan. Harus banyak istirahat. Pokoknya pikiran kalau terlalu ruwet udah otomatis tuh Pak asam lambungnya. Nggak disuruh udah naik sendiri tuh Pak. Oh gitu. Jadi harus kontrol. Kalau saya ini, anu ya, nggak. Dia orangnya santai sebenarnya itu ya. Heeh. Dia Di kan, luarnya kali ya, yang iya, santai ya, ya. Di iya. luar kadang bawaan Dia orang itu itu kan ya beda-beda. baik, Kayak Pak Sugi nih ramah. santai bawaannya. Nah, Iya, iya. iya, kadang Ah, nggak tahu pikiran beliau mungkin gimana gitu. Jadi itu Kurang asam minat. apa membuat asam lambung kita tuh naik. secara otomatis naik. Nah, untuk itu kita harus harus bisa mau nggak mau harus bisa mengontrol emosi kita, Pak Sugi. Oh gitu ya. Nah, produknya itu kalau nggak pakai body imun, dinetralin dulu pakai Alkabes atau body imun. Baru pakai produk-produk pendamping yang lainnya ada. Refleks. Oh Iya. iya. Jadi harus kalau asam lambung kebanyakan harus dari kitanya, Pak. Iya, iya, iya. Iya, harus Berarti dari harus sering ke kitanya. seminar. Kebanyakan itu karena kita Atau pemikiran ini terlalu kencang biasanya. ya, pola pikirnya terus juga pengaturan makannya juga termasuk ya. Nah, iya. Pola makan iya. Kadang makannya terlambat, kita banyak pekerjaan, makannya terlambat, naik juga Itu dia. tuh. Oh, Malah biasanya campur mah itu, Pak. iya. Asam lambung, mahnya juga kumat. Udah tuh sakit guling-gulingan tuh biasanya tuh. Hmm. Nah, kemarin Iya. juga ada tuh konsumennya Pak Hadi tuh begitu juga tuh, Bu. Terus karena dia Hmm. nggak punya persiapan apa-apa ya, dia ketakutan tuh soalnya udah sesek tuh. Saya bawain Alkabes itu, Bu, ke sana. Hmm. Jadi saya anterin Pak Hadi ke sana nganter Alkabes, langsung pakai air anget, langsung ditetesin, langsung suruh minum saat itu juga. Hmm. Besoknya udah main, Bu Arma. Oh, reaksinya apa? Gitu kali ya. Besoknya dicariin udah main. Jadi segar. Hmm. Iya. Tadi Main kan apa tuh? tadi mau dianterin Besmak ya. Kan ada obat mah tuh, Besmak yang baru kita ya. Ya. Nah, tadi mau Hmm. dianterin itu udah pergi dia lagi main. Dicariin. Udah Hmm. enak katanya udah enakan gitu. Hmm. Berarti coba Besmak, Pak. Sama Mm-mm. Alkabes dua itu aja dulu kali ya, Bu ya. Ya, jangan banyak-banyak ntar bingung. Iya. Bukan apa-apa, bingung bingung duitnya banyak kan. Jadi anggota biar murah. Kan pada Hmm. member kan pada gajian, Mbak. Kalau kayak kita gini nggak gajian nih, kayak saya ini nggak gajian nih, Pak. Oh gitu Nggak ya. punya gaji. Nyalon Iya, ibunya. saya dagang, Pak, jadi nggak punya gaji. Ya. Kan ada si papahnya. Si Papa. Iya, iya, iya. 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 Nanti saya Pak sampaikan Sugi, sudah terjawabkah? Pak Kiai Imron ya. Iya, dia butuh butuh banget itu. Apa saya udah beberapa kali bawa ke alternatif Mau juga. dibawain besok Pak Sugi. Nah, Alkabes. iya, Sama apa Alkabes. lagi, Bu Manda? Besmak Aku belum yang punya tuh Besmak. obat mah yang khusus obat mah yang sekarang produk baru nih baru keluar Oh, dia. ada ya? Udah ntar mau ngambil dah. Udah ada di ini di Premier udah ada. Oh, kalau sebelum Hmm. ada Bemax, apa tuh itunya? Bimek kali ya? Bimek bisa. Atau, ya Terus susu, susu kambing. pakai
Ya, susu susu kambing kambing bisa. pakai Natureflex. Oh iya, tuh, 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 tuh. Nah, ada juga nih konsumennya ini saya pakainya bubur itu sama Ya, Mm-mm. apa? Sama apa? Susu kambing. Bimek. Bimek. Dua macam, bubur sama Bimek. Bisa juga. Oh, bubur. Mm. Iya, iya, iya. Bimeknya kan untuk memperbaiki organ tubuhnya, kan, melancarkan peredaran darah itu sampai pingsan-pingsan bisa itu, Bu Dokter. Oh, Sekarang udah nggak pingsan lagi dia. iya. Ya, ngajar-ngajar dia guru juga. Oh, Oh, gitu. Ya, itu dia pakai Bimek sama itu bubur. pernah pingsan. Iya. Iya. Besok mau dibawain nggak Pak Sugi? Bimek sama Mm-mm. apa tadi? Sama Alkabes. Nah, berarti Nah, Pak Ya, Sugi harus fact finding terhadap Ya udah sahabatnya nanti saya sampaikan. supaya iya. mengetahui Langsung praktek tuh Pak permasalahannya. Sugi. Oh, Besok. Permasalahan utama ditemukan dulu ya, Pak. ah. ya, Oh Ya, iya. fact dulu finding kalau dulu. masalahnya baru bisa dapat solusinya. Ya, Itu ya, berarti itu yang latihan kita fact bahas malam finding. ini praktek finding ya. Oke, makasih. Sama-sama, Bapak. Solusinya. Semoga ketemu solusinya, ketemu Baik, permasalahannya, dan bisa amin. diberikan solusinya. Amin. Amin. Semoga Pak Sugi berhasil. Amin, ya Robbal Amin. Alamin. Amin. Amin. Ya. Oke, baik. Selanjutnya, Bapak Ibu, tentang fact finding bagaimana supaya bisa mengetahui hot button dari calon mitra kita atau juga mitra-mitra kita supaya lebih semangat lagi dalam mengerjakan bisnis ini yang luar biasa. Ayo Bapak Ibu, silakan bertanya. Sepi ini udah pada tidur apa belum ini? Kalau Pak dosen mah nggak tidur-tidur ya Pak? Belum, Bu. Belum, Bu. Eh, Ya, tidur juga, Bu. Kalau nggak tidur ya asam ini lambung naik. asam lambung naik gitu. Iya, Iya, iya. iya. Atau ada yang masih ditanyakan lagi? Ayo, monggo silahkan. Lah ini, profesor yang ganteng ini sampai nih, nongol. Kenapa Pak Budi? Pak Budi mau bertanya kah? Assalamualaikum, Bu Srining. Izin bertanya, Bu Srining. Ya, silahkan, Bu Ceki. Iya, Bu Srining. Ya. Mohon izin nih bertanya. Kalau Hmm. kita nih misalnya di pengajian, usianya beliau itu rata-rata sudah di atas 40 tahun ya. Ya, benar. Nah, apa sih kira-kira pengalaman Bu Srining atau Bu Amanda nih selaku pembicara malam hari ini eh, yang disentuh apanya dulu dan apa produk apa nih yang kita bisa mungkin edukasikan ke beliau-beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Manda. Sentuhan hati yang mana yang bisa sampai ke para ibu-ibu pengajian yang usianya rata-rata lebih dari 40 tahun. Supaya Tentunya terjadi dia di tepat di pendekatan. hatinya Bu Srining. Silakan dijawab Bu Manda. Bu Manda belum buka mic-nya. Ya, pengalaman apa? Seperti itu ya pertanyaannya ya, Bu Ning.
Pertanyaannya, bagaimana untuk fact finding terhadap orang-orang pengajian yang usianya sudah rata-rata lebih 40 tahun, baik untuk mengajaknya maupun untuk mengelariskan produknya. Fact findingnya bagaimana? Siapa yang nanya, Bu Neng? Ibu Zaki. Oh, Ibu Zaki. Ya, terima kasih banyak Bu Zaki atas pertanyaannya. Biasanya kalau saya pribadi nih, kalau untuk ke teman-teman yang memang rata-rata kan usianya di atas kita ya, Bu Zaki ya. Nah, biasanya kalau dengan ibu-ibu di atas kita usianya, itu berbicaranya harus pelan-pelan Bu Zaki. Nggak bisa langsung tutup poin. Jadi mesti sekali pendekatan dulu sampai diulang-ulang apa yang mereka butuhkan. Biasanya kalau di usia-usia menjelang pensiun, ya, kalau teman-teman pengajian saya rata-rata itu mereka di kehidupannya sudah ada, ya, artinya mereka secara finansial tidak kurang, ya. Jadi saya lebih ke pendekatannya melalui produk, Bu Zaki. Lebih ke produk. Karena kalau diajakin bisnis, yang teman-teman saya nih ya, eh, biasanya belum tertarik. Karena apa ya? Karena katanya, saya pensiun pengen istirahat dulu. Gitu. Nih yang teman-teman saya nih ya. Makanya yang ikut bergabung itu baru beberapa. Karena pengen ya udah buat anaknya gitu kan. Kalau buat dia sendiri kan sudah cukup. Beliau sudah punya pensiun ya kan. Cuman mereka butuh yang untuk kesehatannya karena supaya tidak bolak-balik ke rumah sakit seperti itu. Jadi lebih ke produknya. Nah, kalaupun kalaupun nah mereka bergabung itu tadi biasanya mereka adalah sebagai user. Seperti itu, Bu Zaki. Oke, Bu Zaki bagaimana? Baik, terima Sudah kasih. terjawab Nah, atau mau gini, bertanya lagi? manakala kan suka dikasih waktu tuh, silakan. Kita udah terkenal lah, maksudnya dalam artian mereka tahu profesi kita itu ya ya marketing apa aja gitu kan, jualannya banyak gitu. Nah itu kan pasti selalu dikasih kesempatan, monggo silakan mau terserah lah mau nawarin apa aja, mau ngomong gimana gitu kan. Nah kayak tadi siang nih aku nyobanya yang eh, apa ya metode kayak Umi, cuman pakainya alkabes gitu. Nah terus pada nanya kan, ini berapa tetes, peruntukannya untuk usia berapa aja, untuk berapa lama jangka waktu kita boleh konsumsi. Terus andaikan aku punya mungkin penyakit bawaan atau lain, nih aku boleh minumnya di jeda berapa lama, dan poin banyak banget pertanyaan. Nah mungkin untuk saat ini saya berpikir gini, secara finansial mah oke-oke banget ya sebenarnya. Atau mungkin pas lagi nggak punya duit, atau memang memang belum belum benar-benar paham atau gimana, atau sebenarnya butuh tapi dia masih yang gimana gitu kali ya. Pernah sih kalau di masjid aku istilahnya awalnya ya udah yang ada kurang-kurang sehat apa gitu kan, aku ngambil air nih, aku buka, aku tetesin satu tetes, sebelum minum niatkan Bismillah, wasilah ini benar sehat gini ini, itu ada yang langsung beli gitu kan. Ya Mas Zaki, harga berapa, sekian, ada beli gitu. Nah kayak tadi itu dari satu bus berapa ya, 47 peserta itu yang kita sudah edukasi segimana ininya gitu kan, itu yang langsung beli cash cuman baru satu tadi, yang pakai apa ya, susu Linkasi lah gitu. Tapi untuk yang bertanya sih banyak. Harapan saya sih mudah-mudahan untuk saat ini memang baru mendalami produk terlebih dahulu. Mungkin suatu saat ya belilah ke kita gitu. Minimal kita udah membranded diri gitu sih Bu.
barangkali ada tambahan arahan dari Bu Manda dan Bu Srining. Nah, makasih. Ya, Sama-sama Ibu Buning, Buning Zaki. monggo ngasih tambahan. Tambahan apa? Kalau Buning gimana? Kalau biasanya kalau saya itu bertanya sampai mendetail. Biasanya sampai kalau maunya udah ketemu dari pertama ketemu itu nanti ngomongnya bukan masalah produk dulu biasanya. Masalah kehidupan dulu. Nanti supaya mamanya punya masalah dan sebagainya bisa diberikan solusi. Nah, tapi kan juga kalau masalah solusi itu kan tergantung orangnya bisa menerima atau tidak. Cuma memang kalau saya sih ketemu selalu bertanya tentang kehidupan. Kehidupan rumah tangganya, anaknya, pendidikannya, dan sebagainya. Biasanya seperti itu. Karena saya lebih cenderung ke ini, membangun jaringan. Berusaha ke sana lah. Ya, Bukan kalau masalah produk-produk itu ya sambil-sambil setelah itu baru produk. Memang yang sekarang dibahas adalah mengenai fact finding itu yang perlu dipelajari. Yang kita kurang itu menata bahasanya, menata pertanyaannya supaya bisa mengena. Itu kan harus mengenali karakter seseorang. Nah, yang itu kadang kita belum begitu mengenal kalau orang-orang baru ketemu kan seolah-olah dianggap sama, padahal kan mereka beda-beda. Nah, itulah makanya pada hari ini kebetulan ada Suaranya timbul tenggelam, hilang-hilangan. Bu Srining. Suaranya keluar masuk. Kayaknya mental tuh beliau. jadi garis besarnya ya tentang pembahasan kita malam hari ini tentang fact finding. Yang pertama, bangun hubungan dengan calon mitra kita. Terus gunakan pertanyaan yang terbuka. Ya, Bu Zaki ya. Nah, lanjut, gali kebutuhan dan keinginan dari konsumen kita. Terus temukan motivasi yang terdapat. Temukan motivasi yang terdalam, ya. Setiap orang pasti punya dan keinginan ya untuk mencapai sesuatu, pasti ada target di kehidupan mereka. Terus catat kata kunci dari sekian banyak pembicaraan kita dengan beliau. Nah, kita catat tuh kata kuncinya. Nah, lanjut baru kita simpulkan. Nah, apa sih yang terjadi selanjutnya dari pembicaraan kita tadi? Seperti itu. Baik, Kemana nih? Ibu Manda. Iya sih tadi alhamdulillah sih terkesan baik banget dan have fun sih Nah, beliau-beliau yang jelas mulai gini. Malah ada salah satu istrinya Pak Dokter itu memberikan masukan sih gini ke Zak seperti ini gitu kan. Bahwa kan beliau tadi sempat nanya yang kandungan di dalamnya ini apa aja gitu kan. Jadi perlu kita ada catatan kecil untuk mengetahui setiap produk tuh keunggulannya apa aja, kandungannya kayak gimana gitu kan. Jadi memang ya, alhamdulillah sih semua nyimak. Mudah-mudahan ke depannya ya kalau memang beliau jadi user aja is okay nggak masalah. Kalau memang ada yang mau pengembangan untuk menjadi mitra untuk
jaringan kita ya networking alhamdulillah gitu sih. Intinya udah dikasih kesempatan, setidaknya sudah membrandedkan diri bahwa teman-teman pas itu kan cukup panjang ya dalam artian setiap kesempatan ada kuis dan lain sebagainya itu udah mereka membrandedkan diri oh si Zaki yang tukang obat gitu kan rasanya. Tadi sampai segitunya. Berarti kan Bu Zaki udah punya branding sendiri kan, udah luar biasa ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena dikasih kesempatan dan memang saya juga duduk di bangku kedua, terletak di kursi panitia kan, gitu kan. Alhamdulillah kebetulan memang dekat dengan para pengurus. Insya Allah mudah-mudahan ke Yayasan Al Azhar nanti sambil digarap pelan-pelan. Mohon doanya Bu Proses, Manda. Ya, ya, siap. prosesnya luar biasa tuh Bu Zaki. Amin. Nah, baru proses Bu Manda. Mohon doanya. Mudah-mudahan ngikutin jejaknya Bu Manda bisa sukses juga. Keren, keren, keren. Ah. Siap. Ya, terima kasih Bu Zaki. Nah, sama-sama Bu Manda. Buning, adakah Buning? Belum masuk lagi kayaknya. Buning kemana Buning? Ambil closing statement aja, Bu Manda. Oh iya. Baik, Bapak Ibu, setiap di kehidupan kita itu Bapak Ibu kita berproses di setiap tempat ya, kayak Dokter Arma, Bapak Dokter Andes Sugi kan Masya Allah sudah menjadi dosen ya. Sedangkan kayak kita gini masih terus proses belajar ya. Jadi uh, kita di SSW ini ada yang namanya SRI Pak Sugi. Ya. Nah, kalau Pak Sugi berkenan, monggo masuk ke kelas buat belajar bersama-sama kita sama founder dan co-founder. Terus kita juga ada dosen-dosen yang non akademik Pak Sugi. Oh iya. Oh gitu. Iya. Iya, iya. Bagus, Monggo, bagus. monggo Insya masuk Allah. kelas Insya ini. ya. Insya Iya. Allah. 2 minggu lagi ya kalau Pak Sugi ya. Insya Allah Ya. ya. Jadi Bapak Ibu alangkah baiknya kita sebagai mitra dari Best Corporation terus menggali potensi yang ada dalam diri kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Walaupun di luar sana kita sudah menjadi orang-orang yang hebat, tetapi ketika masuk ke SSW kita wajib belajar bersama-sama menggali apa sih yang ada di Best Corporation ini ya, apa sih manfaat dari produk-produk yang dipasarkan oleh PT BES untuk kita ya, untuk umat ya. Apa saja sih yang bisa kita raih di BES Corporation? Nah, untuk itu kita kan harus belajar bersama-sama ya, Bapak Ibu. Sekian dari saya, lebih lebih kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.